Salam cinta dan bahagia, sahabat Bahtera. Beberapa waktu yang lalu saya membuat video pendek di TikTok yang berjudul Free Thinker. Dan video cuplikan itu saya posting juga di YouTube. Pendek ya, 2 menit 30 detik, 2 menit setengah. Tapi ternyata saya melihat bahwa banyak yang salah paham dengan video tersebut, dengan free thinker itu. Dengan free thinker yang saya maksudkan. Jadi mungkin karena videonya pendek, pesannya tidak diterima dan menimbulkan salah paham. Nah, karena itulah di video ini saya buat tema free thinker yang sedikit agak panjang agar kita dapat memahami esensinya. Jadi kita semua dapat memahami esensi tentang free thinker yang ingin saya sampaikan. Semoga tidak salah paham lagi. Dan mendapat esensinya apa. Jadi perdebatan yang terjadi di TikTok itu menurut saya tidak esensial karena hanya mengejar untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atas sebuah teori. Tetapi tidak demikian. Nah, karena free thinker ini ada di salah satu bab buku baru saya nanti, saya tampilkan covernya ya, cover buku baru saya nanti. Ini, judulnya adalah The Secret Doctrine. Ajaran rahasia. Nah, free thinker menjadi salah satu bab yang saya bahas di muka ya, untuk supaya kita pahami sebelum masuk membaca lebih jauh buku itu. Free thinker ini apa sih? Kemudian tujuannya apa? Dan dampaknya apa untuk diri kita sendiri? Nah, saya akan bacakan karena ini ada di bab buku saya, jadi saya akan bacakan sambil kemudian saya berikan note atau saya ulas sedikit tentang itu. Free thinker. Isi buku ini adalah untuk Anda yang saya sebut sebagai free thinker. Jadi buku ini memang di awal saya sudah mengatakan bahwa buku ini saya tulis, saya buat untuk Anda yang saya sebut sebagai free thinker. Apa itu free thinker? Nah, free thinker adalah, ini Anda note, Anda catat boleh, supaya kita tidak salah paham lagi. Apa itu free thinker? Free thinker adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa opini dibentuk berdasarkan ilmu pengetahuan, logika, dan rasional, serta tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, kekuasaan itu politik, tradisi, dogma, dan agama. Nah, jadi ini sedikit lebih jelas ya, bahwa free thinker itu bukan hanya sebatas berpikir bebas. Berpikir bebas, kemudian akhirnya berpikir ngawur, ya bebas itu kan nanti kemudian bisa saja kita menjadi ngawur, bebas dan ngawur. Kalau hanya bebas, maka bisa menjadi tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang kita note ya. Kalau kita hanya bebas, kebablasan malah, kemudian malah kita bisa menjadi tidak bertanggung jawab. Ada yang berpikir bebas tapi tidak logis. Ini ada ya. Ada orang yang berpikir bebas tapi nggak logis. Ada juga yang berpikir bebas tapi tidak ada landasan ilmu pengetahuannya. Ada juga yang berpikir bebas tapi tidak rasional. Nah, sekali lagi. Pikiran bebas Anda itu dibentuk berdasarkan ilmu pengetahuan, logika dan rasional, serta tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, tradisi, dogma, dan agama. Oke, sebetulnya saya juga menyebut para free thinker ini sebagai kaum gnostik. Gnostik, yaitu kaum pembelajar yang bersedia membuka pikirannya untuk hal-hal yang dapat mengembangkan wawasannya. Jadi ini kurang lebih sama lah bagi saya ya. Bagi saya free thinker dan gnostik ini sama. Yaitu sekelompok atau kaum ya, sekelompok
Sekelompok orang, kaum pembelajar, sekelompok pembelajar yang bersedia membuka pikirannya untuk belajar hal-hal yang dapat mengembangkan wawasannya. Nah, free thinker atau gnostik. Oke. Pemikiran bebas ini bukanlah untuk mengkritik orang lain, apalagi menyalahkan pendapat atau pikiran orang lain. Mungkin di sini letak kesalahan orang yang merasa dirinya itu free thinker, yaitu menjadi bebas dalam berpikir untuk memikirkan pemikiran orang lain sehingga cenderung menyalahkan pemikiran yang konservatif, yang dianggap kuno gitu, yang pernah ada. Nah, ini salah satu titik kesalahan, bahwa orang yang merasa menjadi free thinker, itu kemudian dia menjadi bebas dalam berpikir untuk mengkritik pemikiran orang lain. Berpikir untuk mengkritik keyakinan yang konservatif, karena merasa dirinya adalah modern. Nah, bagi saya ini kesalahan, ya. Anda kasih note. Ini kesalahan orang yang merasa dirinya menjadi free thinker. Itu biasanya dia memikirkan pemikiran orang lain, cenderung mengkritik, cenderung menyalahkan pemikiran-pemikiran yang konservatif. Konservatif itu kuno. Oke. Kemudian saya itu pernah melihat ya, sekelompok orang yang menyatakan dirinya sudah bebas dari belenggu dogma agama tentu saja. Semoga ini bukan free thinker yang sejati, semoga. Dan mereka itu hampir setiap ungkapannya itu menjelekkan serta menyalahkan agama. Mereka berpikir bebas dan kebebasannya tersebut digunakan untuk menyalahkan pemikiran lainnya, digunakan untuk menyalahkan keyakinan lainnya, digunakan untuk menyalahkan agama yang sudah ada, digunakan untuk menyalahkan keyakinan tentang Tuhan dari agama yang sudah ada. Nah, saya pernah mendapati sekelompok orang yang seperti itu. Free thinker bukanlah seorang pemikir bebas yang kemudian selalu menyalahkan pemikiran orang lain hanya karena orang lain berpikir konservatif dan Anda berpikir modern. Ini juga ya. Bahwa free thinker itu bukanlah pemikir bebas yang kemudian dia menyalahkan pemikiran orang lain yang konservatif hanya karena dia merasa modern. Nah, sebetulnya bukan seperti itu. Kalau Anda menjadi free thinker, kemudian yang Anda kritik itu adalah pemikiran Anda sendiri. Yang Anda tentang itu adalah pemikiran Anda sendiri. Ini semua tentang diri kita loh. Free thinker ini adalah tentang diri kita. Bukan tentang orang lain, bukan tentang keyakinan orang lain, bukan tentang agama yang ada di luar sana, bukan tentang keyakinan akan Tuhan yang ada di luar sana, tidak loh. Kalau kamu mau mengkritik, kritiklah pikiranmu sendiri. Kalau kamu mau menentang, tentanglah pikiranmu sendiri. Sekali lagi, ini bukan tentang orang lain, ini tentang diri kita sendiri. Oke, kalau Anda mau melakukan revolusi pemikiran, maka yang Anda revolusi ya pemikiran Anda sendiri. Oh, dengan free thinker saya akan merevolusi pemikiran. Pemikiran Anda sendiri. Bukan pemikiran orang, bukan pemikiran kelompok orang lain. Sekali lagi ya, ini adalah tentang kita dengan diri kita sendiri. Oke. Mengapa kita mengkritik, menentang, atau bahkan merevolusi pikiran kita sendiri? Nah, ini pertanyaan menarik kan. Mengapa free thinker ini adalah tujuannya untuk diri kita sendiri? Mengapa kita mengkritik, menentang, bahkan kemudian merevolusi pemikiran kita sendiri? Jawabannya adalah semua itu agar kita tergerak untuk menemukan jawaban dari setiap hal yang kita kritisi atas diri kita. Jadi, kadangkala dari kecil kita itu belum menemukan jawaban atas apa yang kita yakini. Kalau kita belum menemukan jawaban, mungkin itu belum menjadi pengetahuan bagi kita. Maka kemudian dengan kita mengkritik pikiran kita sendiri, kita menentang pikiran kita sendiri, kita mencari tahu, sehingga kita tergerak untuk menemukan jawaban itu. Nah, dengan pemikiran bebas ini, tentu kita akan chaos.
Kita loh ya, bukan orang lain. Bukan lingkungan, bukan masyarakat, bukan negara, bukan dunia, bukan loh ya. Karena tujuannya bukan mereka, tujuannya kita, diri kita. Jadi mungkin yang akan chaos kita, tapi baik itu chaos itu bagus agar kita berkembang. Kita bergerak, kita mencari, dan kemudian kita menemukan sesuatu untuk diri kita. Menjadi free thinker itu bukan berpikir bebas terus selama 24 jam tanpa henti. Jadi sedikit-sedikit kita pikirin, sedikit-sedikit kita memikirkan sesuatu, nggak kayak gitu juga. Dan tidak setiap hal dari diri kita yang konservatif ini harus kita tentang pemikirannya. Nggak harus loh ya. Sebaiknya sediakan waktu. Sehari sekali, bisa pagi, bisa malam, atau seminggu sekali, sebulan sekali, atau kalau nggak sempat ya setahun sekali. Nggak apa-apa. Apakah pemikiran konservatif yang kita punya itu perlu kita kembangkan atau direinterpretasi agar sesuai dengan zaman? Nah, ini titik poinnya ya. Jadi tidak semua hal pemikiran konservatif kita itu harus kita tentang, harus kita kritik. Nggak harus. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah pemikiran konservatif kita itu perlu kita reinterpretasi sehingga sesuai dengan zaman, sesuai dengan kebutuhan saat ini? Anda itu tidak perlu keluar dari agama, tidak perlu menghilangkan Tuhan, atau tidak juga menjadikan diri Anda tidak yakin dengan Tuhan kalau menjadi free thinker. Ya, perhatikan itu tadi ya. Saya ulangi lagi, biar ini confirm. Anda tidak perlu keluar dari agama, tidak perlu menghilangkan Tuhan, dan juga bukan untuk menjadikan Anda untuk tidak meyakini Tuhan, untuk menjadi free thinker. Beragamalah yang baik, dan terapkan ajaran-ajaran agama yang Anda yakini untuk menebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Oke, jadi free thinker ini bukan bertujuan menjadikan kita kemudian malah menentang agama, keluar dari agama, atau bahkan tidak mempercayai Tuhan. Bukan ya. Tetapi kalau itu keputusan Anda, itu bukan dari free thinker. Kalau itu keputusan Anda, karena masing-masing orang mempunyai perjalanannya sendiri-sendiri yang kita tidak bisa duga. Dan kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menjadi seperti kita. Oke, jadi jangan salah paham bahwa free thinker ini tidak bertujuan untuk menjadikan seseorang meninggalkan agama dan Tuhannya. Berpikir bebas adalah mencoba melakukan reinterpretasi atas pemikiran konservatif menjadi pemikiran modern yang sesuai dengan zamannya. Nah, saya berikan contoh yang sederhana. Sebelumnya itu ada pemikiran, ini juga saya buat video kemarin. Di TikTok saya buat video pendek yang judulnya Bumi dan Langit itu tidak diciptakan. Tetapi juga terjadi salah paham. Mungkin karena videonya pendek ya, jadi salah paham. Jadi tujuannya malah nggak didapat. Jadi ini saya contohkan nih. Sebelumnya ada pemikiran bahwa bumi ini diciptakan. Tanah ini diciptakan, maaf, tanah bukan langit. Bumi dan tanah ini diciptakan. Nah, kalau Anda hanya tahu bahwa bumi diciptakan, maka pengetahuan itu akan berhenti di situ saja. Oh ya sudah, orang ini diciptakan kok. Sekali jadi, ini diciptakan. Tapi dari sisi pengetahuan, ini boleh kok kita tanyakan untuk diri kita. Bukan untuk orang lain sekali lagi, dan bukan untuk menyalahkan orang lain loh ya. Untuk diri kita. Ketika kita bertanya pada diri kita sendiri, benarkah bumi diciptakan? Maka kita akan tergerak untuk menemukan fakta tentang bumi. Misalnya, kita kemudian menemukan bahwa bumi itu terbentuk. Terbentuk ya. Terbentuk dari unsur-unsur yang terjadi selama miliaran tahun gitu. Maka kita akan tahu unsur-unsur apa yang membentuk bumi. Apakah unsur itu bisa habis suatu waktu, bisa hilang atau tidak. Nah,
Setelah kita tahu bahwa bumi itu terbentuk dan beberapa unsur-unsur pembentuk bumi itu dapat habis atau dapat hilang suatu saat, maka kita akan tergerak untuk menjaga dan melestarikan bumi. Nah, ini dampaknya. Dampaknya ketika kita tahu bahwa bumi itu terbentuk dari apa, unsurnya apa, apakah unsur itu bisa habis, apakah unsur itu bisa hilang, maka kita tergerak untuk menjaga, melestarikan lingkungan, melestarikan bumi. Jadi tujuannya adalah untuk ilmu pengetahuan. Tujuannya bukan untuk menyalahkan keyakinan lama, bukan untuk menyalahkan keyakinan konservatif, dan ini yang penting, bahwa tujuannya bukan untuk mencari benar atau salah. Nah, ini banyak sekali yang salah paham bahwa pemikiran-pemikiran itu untuk mencari benar salah. Dan banyak yang kemudian tidak setuju karena keyakinannya disalahkan. Nah, dari beberapa respon yang melihat video saya itu tentang bumi dan tanah itu, sebagian besar mengejar dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan nebula matahari? Kalau matahari tersusun dari energi, siapa yang menciptakan energi? Nah, saya tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang sedang mempertahankan dirinya bahwa semua ini diciptakan oleh Tuhan. Mereka merasa disalahkan karena memang tidak mengerti tujuan dari free thinker itu apa. Dan mereka mengejar agar pemikiran mereka lah yang nanti terbukti benar. Bahwa ujung-ujungnya harus mengatakan bahwa energi diciptakan Tuhan, bumi diciptakan Tuhan, matahari diciptakan Tuhan. Sekali lagi, kita tidak bicara tentang agama di dalam free thinker. Oke, karena tujuannya adalah untuk ilmu pengetahuan, bukan untuk keyakinan. Ketahuilah bahwa semua ini dalam pergerakan kita untuk menjadi free thinker itu, semua ini bukan bertujuan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak untuk menyalahkan keyakinan sebelumnya. Tujuannya adalah melatih proses berpikir kita. Oke, catat. Tujuannya adalah melatih proses berpikir kita sendiri, sehingga kita dapat bertanggung jawab dan secara rasional bertanggung jawab tentang apa yang akan kita ungkapkan. Jadi nggak ngawur. Berpikir bebas yang tidak ngawur. Berpikir bebas yang tidak kebablasan. Karena apa? Karena rasional, logis, ada ilmu pengetahuannya. Itu free thinker. Nah, jadi respon-respon atau pertanyaan-pertanyaan itu banyak yang tidak saya jawab. Karena saya tidak ingin hal ini menjadi ajang pembuktian siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena memang bukan itu tujuannya. Oke. Yang terakhir ya, untuk bagian free thinker ini. Saya mengajak Anda untuk menjadi free thinker bukan untuk menentang, bukan untuk menyalahkan pemikiran atau keyakinan orang lain. Saya ulangi lagi. Ketika saya mengajak Anda untuk menjadi free thinker, hal ini bukan untuk menentang atau menyalahkan pemikiran orang lain. Bukan untuk menentang atau menyalahkan keyakinan orang lain. Bukan untuk menentang atau menyalahkan agama orang lain. Tapi yang kita lakukan adalah menentang pikiran kita sendiri sehingga kita berkembang dan berwawasan luas. Nah, sahabat Bahtera, itu adalah free thinker. Semoga uraian yang panjang tentang maksud dan tujuan kita berpikir bebas itu seperti apa. Dan kita tahu bahwa ternyata free thinker, berpikir bebas ini bukan untuk menentang keyakinan konservatif, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk mengkritik keyakinan orang lain, keyakinan masyarakat, keyakinan agama yang ada di luar sana, sama sekali tidak. Free thinker untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, untuk diri kita sendiri. Kalaupun kemudian ada perubahan-perubahan wawasan, ada perubahan-perubahan perkembangan pemikiran, yaitu untuk kita.
bukan untuk orang lain, dan kita tidak akan memaksakan hal itu kepada orang lain. Karena tujuannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Oke, sahabat Bahtera, free thinker adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa opini dibentuk berdasarkan ilmu pengetahuan, logika, dan rasional, serta tidak boleh dipengaruhi oleh politik kekuasaan, tradisi, dogma, dan agama. Sahabat Bahtera, mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan tambahan wawasan tentang mengapa sih saya menyebut free thinker. Mengapa saya mengajak untuk berperan menjadi free thinker? Jadi kita semua paham bahwa hal itu bukan untuk mencari benar salah, bukan untuk menentang, mengkritik, atau menyalahkan keyakinan orang lain. Kritiklah diri kita sendiri, kritiklah pemikiran kita sendiri, kritiklah cara pandang kita sendiri. Semua itu tujuannya adalah untuk membuat diri kita bisa lebih berkembang, berwawasan luas, dan tidak mudah ditipu atas kepentingan-kepentingan orang lain. Lega saya membacakan satu bab dari buku baru saya. Memang babnya saya namakan Free Thinker. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB, di Ruang Diri. Stay original and authentic.